juga ingin tahu apa yang menjadi pertanyaan publik. Tapi secara umum bisa saya katakan sampai kemarin itu Pak Al-Muktabar tidak mau dan tidak memindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Banten Podcast kali ini begitu spesial karena berada di kediaman Pak Gubernur dan sudah bersama Pak Gubernur Bapak Wahidin Halim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik-baik saja Pak Ihsan, sehat walafiat. Pak Ihsan juga sama kan? Amin Pak. Amin. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan dulu selamat HUT Banten ke-21 dan mari kita berdoa bersama-sama semoga Pak Gubernur selalu diberikan kesehatan. Amin. Dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan di dalam menjalankan tugas-tugas beratnya memimpin Banten. Pak, udah lama kita nggak ketemu nih Pak. Alhamdulillah, tapi yang penting sehat. Iya Pak. Saling doakan. Insya Allah Pak, Insya Allah. Jadi di tengah semua kesibukan saya tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Bapak. Dan pertanyaan pertama Pak, bagaimana di HUT Banten 21 ini Bapak melihat perkembangan pembangunan di Banten? Ini kan tahun yang kelima ya. Mei itu tahun terakhir saya kira. Jadi 8 bulan lagi saya akan menyelesaikan amanah dan tugas sebagai gubernur. Tapi memang 2 tahun terakhir kita semua daerah, termasuk juga masyarakat, sangat memahami bahwa diselingi dan ditingkahi oleh satu kondisi adanya virus atau wabah. Jadi kondisi abnormal itu dialami semua pemerintah daerah maupun negara-negara di seluruh dunia. Ini sangat berpengaruh dan memberikan dampak terhadap target-target yang kami sudah sepakati dalam RPJMD. Visi misi sudah kami sepakati, sudah kami tetapkan komitmen, dan ini berpengaruh terhadap capaian kami tentunya. Walaupun saya merasa bahwa apa yang kami capai ini juga sudah cukup cukup berhasil. Ekspektasi kita pada tahun pertama yang saya harapkan bahwa di berbagai sektor yang sudah kita sepakati juga sebenarnya mendekat. Saya nyatakan cukup berhasil, apalagi kalau 2021 dan 2022 pada triwulan pertama ini bisa kita lanjutkan. Artinya kegiatan ini bisa kita optimalisasi. Jadi kalau dari ukurannya dan indikator PJMD, saya kira saya merasa ya setelah melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, memang ekspektasi keadilan Banten cukup besar. Dan kita bisa merasakan suasana kebahagiaan masyarakat ketika memang memerdekakan diri dari Jawa Barat atau melepaskan diri dari Jawa Barat. Tentunya memang dalam periode 20 tahun ini, yang ke-21 ini sangat diharapkan. Dan ini menjadi subjektivitas, apakah masyarakat sudah terpenuhi hajat? Apakah masyarakat sudah bisa menikmati hasil dari otonomi sendiri? Ini kan menjadi sangat relatif, menjadi pendapat dan penerimaan masyarakat. Tapi kalau saya bekerja berdasarkan prioritas-prioritas yang saya tetapkan, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah terpenuhi, sudah maksimal, walaupun saya tahu bahwa memang kan tidak bisa juga bahwa ini memuaskan semua orang. Saya kira itu Pak Ihsan. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Jadi sudah ada capaian infrastruktur yang bisa dibanggakan oleh masyarakat, kemudian ada sport center yang juga bertaraf internasional Pak ya. Iya. Kemudian juga perjalanan pencegahan COVID yang saya pikir sudah mulai menunjukkan hasil Pak ya.
Nah, kalau mengkonfirmasi kritik-kritik di tengah masyarakat boleh nggak, Pak? Boleh aja, saya Boleh, Pak. orangnya juga nggak apa namanya objektif. Oke, Pak. Eh, yang pertama lagi rame nih, Pak. Apa konfirmasi Bapak terhadap persoalan mundurnya Pak Sekda, Pak? Ya soal sekda kan sesuatu yang memang sangat tidak terbuka. Masyarakat kan boleh dengan perspektif masing-masing dengan coba memandang dari secara pribadi ya menjadi sangat relatif. Dan saya sangat memahami itu. Tapi saya sebagai user tahu persis. Yang tidak juga saya bisa buka secara keseluruhan. Iya. Tapi kalaupun itu menjadi pertanyaan publik yang harus saya jawab secara transparan, juga ingin tahu apa yang menjadi pertanyaan publik. Tapi secara umum bisa saya katakan sampai kemarin itu Pak Al-Muktabar tidak mau dan tidak memindahkan status kepegawaiannya ke pemerintah Banten. Saya menilai bahwa ada ada pertanggungjawab moral. Kalau seorang yang sudah menyiapkan diri disumpah untuk menjadi pegawai dimanapun dia berada, ya konsekuensinya harus dia pindahkan. Itu yang masyarakat belum tahu. Tuh. Apalagi dia di sini jabatan tertinggi. Dia harus menunjukkan dan berikan contoh kepada staf maupun kepala desa lain bahwa saya pindah untuk membuktikan kesungguhan saya bahwa status saya sebagai pegawai negeri, golongan saya sebagai ya otomatis saya pindahkan karena itu satu keharusan bagi seorang pegawai. Sehingga dia lebih rela tidak naik pangkat dibanding dia ngurus pegawainya pindah ke sini selama 2 tahun lebih. Karena ini media ini menjadi terbuka dan pesan menanyakan saya berikan itu. Yang kedua, kinerja. Pak Al-Muktabar boleh membantah, tapi ayo kita debat di depan saya. Soal kinerja. Terjadi pelambatan di dalam pelayanan administrasi. Baik dalam pengambilan keputusan, supporting kepada pimpinan daerah, kepala daerah, maupun dalam hal layanan administratif yang harusnya menjadi tanggung jawab. Ini 2 hal ini, tapi banyak hal lagi yang saya tidak bisa katakan di sini. Tapi 2 hal ini menjadi catatan saya bilang, kalau memang Pak Al memiliki kemauan yang kuat dan termotivasi bahwa memang saya siap untuk mengabdi untuk Banten, ya selesaikan soal yang menurut saya bukan soal yang besar. Saya dimutasi di mana saja saya siap dengan tanggung jawab. Ini aja menjadi catatan saya yang menurut saya cukup alasan untuk menerima pengunduran diri. Dan dia mengundurkan bukan mengundurkan di dalam konteks dia mengundurkan sebagai sekda, tapi dia mengundurkan minta dipindahin kembalikan ke tempat asal. Apakah dia nggak salah secara hukum? Oke, tunjangan dia nggak gaji di sana, tunjangan di sini. Ini kan bukan persoalan tunjangan dan persoalan gaji, tapi pada soal komitmen, ya kan? Pilihannya ketika Pak Ihsan kita pindah satu tempat, ya konsekuensi. Karena itu memang seorang pegawai negeri yang pindah status ya diikuti dengan pindah mutasi ikuti status. Itu saja masyarakat menilai secara objektif, lepas daripada puas dan tidak puas. Tapi dari sisi itu saja tentunya berbeda. Saya sebagai user ini menjadi persoalan. Artinya solusinya tinggal pada persoalan bagaimana bisa mengurus jabatan yang diinginkan oleh Pak Gubernur, Pak. Saya tidak begitu, cuma saya melihat bahwa seorang sekda yang sudah menyatakan diri pindah sini, dia tidak mau memindahkan status kepegawaian ke sini dan 2 tahun lebih. Dan itu menjadi catatan Pak Gubernur. Ya, catatan khusus.
Dan karena saya melihat dari secara psikologis, apakah dia bersungguh-sungguh? Apakah dia mau betul-betul ingin mendedikasikan, mengabdikan dirinya untuk Banten? Ya kan? Kalau soal tunjangan dapat sini, oke, apakah dia mau sekitar mencari tunjangan? Kan sejumlah pertanyaan yang ada dalam benak saya. Termasuk juga melihat komitmen dia, sejauh mana komitmen dia. Itu kan kelihatan dari situ aja sebagai pemimpin yang saya yang cukup pengalaman bisa menilai tentang kesungguhan seorang anak buah saya atau staf saya dan sebagainya. Dari situ aja kan bisa juga. Ya. Nilai. Ya, Itu saya kira Pak Ihsan. Cukup clear Pak ya. Jadi itu letak persoalan yang sebetulnya juga dasarnya ditunggu sebagai sebuah informasi yang sangat penting untuk masyarakat. Ya. Dan insya Allah ini juga menjadi satu pembelajaran Pak ya. Dan saya yakin masyarakat Banten cukup cerdas. Dari itu aja masyarakat sudah bisa menilai. Ya. Orang sampai saya kan Mas Widya masih gubernur, saya ikhlaskan diri saya tinggalkan DPR RI untuk mengabdikan, untuk memberikan yang terbaik buat Banten. Itu kan satu komitmen, satu sikap. Ya kan? Saya korbankan waktu tenaga saya untuk, ya otomatis status apapun saya tinggalkan. Iya. Ya kan? Saya kira Pak Ihsan atau teman-teman kita yang lain, saya kira nggak begitu juga sih. Kalau udah pindah ya pindah aja. Belum nanti kalau yang lain ya nggak perlu kita buka. Kayak gitu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Kita coba minta informasi kembali Pak Gubernur atas ramainya kasus korupsi. Bagaimana pandangan Bapak? Sebenarnya kita kan berkomitmen. Semangat anti korupsi kan sudah saya buktikan. Saya wali kota kan, apa yang saya tidak lakukan? Kalau kita bicara masalah reformasi birokrasi, itu sudah saya lakukan. Apa misalnya? Pembimbing terbuka, yang memang nomor 1, yang terbaik menurut panitia kan saya lantik. Apa ada suap menyuap? Apa ada orang naik jabatan bayar? Apa aja yang masuk negara bayar? Dan untuk kesejahteraan sudah saya tuakan dalam tunjangan kinerja. Bahkan tunjangan kinerja kita itu melampaui daerah-daerah lain. Karena apa? Karena saya ingin pegawai yang ada di Banten itu sejahtera. Seorang guru yang tadinya honor cuma 300 dengan zaman saya sudah 3 juta. Bahkan 4 juta lebih. Tunjangan mengajar dari 40.000 sekarang 75.000 per jam. Begitu juga tunjangan kinerja para kepala dinas sampai ada yang 50 dan sebagainya. Ini menurut saya kan sudah cukup. Bagaimana kita meningkat ke jalan. Lalu terjadi mutasi, bukan apa ada? Pernah dengar bahwa saya dapat uang atau ada? Tidak ada. Jadi komitmen seperti sisi reformasi birokrasi. Nah, di sisi dalam rangka membangun sistem, saya yang minta KPK untuk tetap di sini mendampingi gubernur memberikan pembinaan, termasuk supervisi, termasuk pencegahan. Masih ada seperti kemarin yang dia ada di stadion, datang, welcome kita, lihat lapangan, silakan. Dan sampai nanti terjadi stadion mewah tapi terjadi korupsi. Apalagi BPKP pertama kali se-Indonesia yang bekerja sama dengan BPKP itu di Banten. Ingat, 20 orang kita rekrut ke sini. Bangun sistem yang lain, sistem model pendekatan evaluasi itu dilakukan. Ada datanya, ada evaluasinya. Ada peran-peran fungsi pengawasan. Evaluasi kita lakukan tiap bulan, bahkan khusus tiap minggu. Semangat itu ada. Ya buktinya kita juga dapat WTP, walaupun WTP bilang WTP dapat. WTP kan memang isyarat administratif bahwa kita sudah melakukan secara administrasi, ya dengan baik. Gak mungkin kalau administrasi gak baik dapat WTP. Jadi terpenuhi situ unsur-unsur yang memberikan itu WTP. Penyelesaian perkara, penyelesaian kasus, perkaranya,
administrasi, pemenuhan asal administrasi. Kalau teman kan ada administrasi dan uang atau fisik. Nah misalnya kita penuhi, ada pembinaan juga kepada pegawai. Gak pernah lewat dari 60 hari, 20 hari. Tapi ini saya buka di ruang terbuka gini Pak Isa, bahwa korupsi memang sudah menjalar pada tingkat bawah. Karena perilaku. Pertama kali saya 3 bulan saya bilang pidato di banyak tempat. Saya masih ada dokumennya. Kita lawan COVID, mereka nggak ada yang tepuk tangan satu. Jadi permisi masyarakat Banten itu sebetulnya. Tapi dibilang nggak ada urusan dengan korupsi. Yang penting gua pokoknya datang dapat. Ya. Ayo sekarang kita debat sekarang. Saya tahu persis. Datang, yang penting saya dapat ongkos. Nggak ada urusan duit dari mana itu. Sekarang Pak Isan contohkan kasus mana korupsi yang saya tidak upaya untuk mencegah. Misalnya kasus kemarin pesantren, siapa sih yang korupsi di situ coba lihat? Ya, katakanlah Irfan, itu jauh sebelumnya sudah saya ganti, sudah saya nonjolkan. Karena apa? Saya melihat ada indikasi terhadap karena pemberian di bawah itu memang jadi area. Pernah nggak dengar bahwa saya pernah marah-marah di MTQ gara-gara nasi bungkus buat ulama itu harganya 6.000 cuma dikasih 27.000. Orang kan nggak tahu. Dan saya tidak pernah saya ekspos, bukan kayak Pak Ahok. Saya nggak pernah ekspos. Tapi faktanya pada salah satu contoh pada waktu MTQ ketika masyarakat ulama dan MTQ dikasih nasi kotak yang saya tahu harganya 55.000, 56.000, tapi dikasih harganya 27.000. Saya bawa, saya rinci. Ulama semua mengeluh, ini apa? Belum lagi potongan-potongan kalau ada bantuan-bantuan. Itu di bawah mainnya. Bisa jadi kemarin tenaga honor di Dinik aja. Apa yang terjadi? Tenaga honor itu juga basis tempat korupsi itu. Di bawah itu. Masa seorang tenaga honor punya 3 rekanan? Fakta. Lalu apakah gubernur mengawasi kayak gitu? Sampai yang nggak mungkin lah. The span of controlnya. Kalau apa hubungannya lalu gubernur bilang ini terlibat di mana seorang gubernur? Yang korupsi itu adalah mereka-mereka yang datang ke kiai-kiai, misalnya Irfan secara administrasi, lalu Irfan diperintahkan untuk mempercepat proses di mana-mana tugas, diperintahkan di forum bahwa segera selesaikan, itu tidak dalam konteks segera korupsi, tapi konteksnya lain, konteksnya perintah kerja. Dan ini yang dimaafkan juga orang-orang tertentu yang selalu dihubungkan dengan gubernur. Lihat aja, apakah polisi kebijakan dia bersifat corruption, apakah gubernur juga tahu ada persoalan? Ya nggak bisa, karena lihat aja dari kebijakan itu, ada TAPD-nya, ada APBD-nya, ada proses evaluasinya, ada apa, dan sampai kepada teknis pergub, ada pergubnya. Ketika dia yang melanggar pergub, itu tidak ada hubungan dengan gubernur. Maka saya siap dibayar, saya siap debat dimanapun. Karena saya meyakini dan saya pastikan tidak ada hubungan dalam bentuk saya mendapatkan sesuatu dari situ. Maka saya bilang, kalau bilang bahwa itu perintah, iya perintah untuk prosesnya dengan benar, perintah untuk diterima, dan perintah itu saya lakukan di depan semua OPD secara terbuka. Kerja cepat proses melayani masyarakat, cepat proses melayani pihak yang berhak. Tetapi buat saya itu dikritik itu menjadi isu yang bolanya ke saya menikmati saja. Saya bukan orang baru di pemerintahan. Tapi kalau mereka ngajak tanya debat, ayo kita tuntaskan. Tapi kalau mereka nggak minta penjelasan, ya itu biar aja itu menjadi isu liar. Buat saya juga nggak ada masalah. Kalau itu saya katakan komitmen saya untuk korupsi, anti korupsi itu masih tetap ada di dalam jiwa dan dada saya. Orang bisa bilang, itu omong, ya silakan. Tapi kalau kasus korupsi memang tidak semuanya ada di Indonesia, dimanapun. Di Cina ada saja yang korupsi itu. Baru kita lihat
tingkat kualitas dari korupsi sendiri, dan keterlibatan dari apakah terlibatan pengambil kebijakan, keterlibatan ada pelaksana, atau kiapat, itu yang perlu kita besaran korupsinya juga akan itu lihat. Nah kalau sekarang ada apa itu Mas? Oh iya ada di tingkat kementerian gua malah menterinya ada. Karena itu sekarang konsep pencegahan lebih didepankan daripada tindakan. Dan terjadi di daerah lain, di Cina masih ada. Kalau orang Wuhan ada korupsi, iya masih ada lah, siapapun pemimpin di negeri ini masih ada korupsi. Pak Anies saya Jakarta itu kan kasus perumahan apa kan, ya ada aja di mana-mana. Tapi kita lihat apakah itu memang sudah ada langkah-langkah dan bangun sistem. Kalau sudah ada ya itu bagus. Jadi buat saya tidak ada masalah kalau masyarakat bilang masih terkena korupsi, karena itu menjadi tempat kita bersama. Semangat itu tetap ada. Jadi itu saya kira kalau saya menyikapi. Berangkat dari semangat Bapak, artinya optimisme birokrasi Banten untuk bisa keluar dari krisis korupsi itu tetap ada Pak ya? Ya sekarang kalau kita bandingkan ya kita nggak perlu masyarakat kasat mata, orang Banten tahu persis, Pak Ihsan juga tahu persis. Zaman saya dan zaman sebelumnya, baik dalam secara kuantitatif maupun kualitatif, Pak Ihsan udah lama sini. Saya malah lebih baru. Saya orang dari Tangerang kok, nggak tahu persis ini. Tapi Pak Ihsan sebagai pengamat atau yang lain, teman-teman kita yang lain semangat anti korupsi, misalnya lebih tahu berapa banyak kasus korupsi. Dan itu pun awal-awal saya menjadi gubernur ya, rata-rata awal saya menjadi gubernur. Nah itu saya mohon dukungan masyarakat, tapi bersama-sama. Masyarakat juga harus menjadi satu lingkungan yang bebas korupsi. Masyarakat juga harus menciptakan suasana untuk tidak mau dianukan oleh oknum-oknum. Masyarakat juga ikut berperan mencegah korupsi. Tidak harus ini menjadi tanggung jawab gubernur saja, tapi masyarakat juga harus terlibat untuk bersama-sama ada semangat anti korupsi. Nah, kalau itu semua, ya, saya kira kalau semuanya sudah komitmen, ya relatif, walaupun masih ada relatif bisa kita kurangi. Juga gak lepas itu sebenarnya kasus korupsi apa yang enggak masyarakat. Seperti kata masalah pondok pesantren, siapa? Mulai dari ustadz yang di lapangan itu, yang mengut-mengut itu bukan kiai ya. Juga kasus apa itu yang terjadi di dinas pendidikan, coba lihat ya, masyarakat sekitar itu yang terlibat dijual tanah maupun tidak pengadaan tanah, ya, semua juga itu di situ. Memang gubernur ya saya akui bahwa kita belum, ya nggak sampai juga sih mengontrol itu, karena kita sedang membangun sistem dari atas ke bawah itu. Ya. Saya kira bisa. Nah Pak, dari aspek-aspek yang sudah Bapak ceritakan, bagaimana Bapak menilai media dan pemberitaan? Saya sih dari dulu sebenarnya orang yang biasa aja loh, welcome aja. Karena kalau saya lihat berita yang ada di Banten cukup, ada yang memang tajam, tapi juga saya juga itu kan suplemen buat saya. Kecuali memang jelas-jelas nggak ada diada-adakan, memang jelas sekali tujuannya. Tujuannya emang bukan ya emang berusaha mencari sesuatu penghubungan. Ya, saya kan bisa baca. Saya juga kan pernah dapat kursus jurnalistik waktu saya di UI dulu. Saya tahu mana yang di framing, mana yang enggak, mana yang memang. Tapi seru, mereka mengumumkan berita-berita yang positif. Positif artinya kita menerjemahkan sesuatu itu menurut saya ya ada manfaatnya. Sekali nggak ada manfaatnya buat saya tidak ada masalah. Orang bilang kan saya temperamental atau anti kritik. Tanyakan aja ke wartawan. Kalau saya keluar wawancara, apa yang saya nggak terbuka? Ketika mereka menyampaikan pernyataan, apa yang saya diam, bukan berarti saya dapat apa juga dijawab. Kalaupun saya balik kritik, saya ketika harus saya ingatkan.
Saya kira sebenarnya orang yang tidak mengenal saya secara pribadi mungkin melebih-lebihkan bahwa gubernur anti kritik. Buat saya tidak ada masalah. Tahu kalau saya juga lihat ke depan, kalaupun saya dikritik, kalau betul kritik itu, saya apa sih kerugian saya? Apa kerugian saya? Yang kritik yang ditulis wartawan itu sejauh mana pengaruh kepada publik? Berapa persen? Berarti kalau saya berpikir gitu, saya survei berapa persen? Apa adanya konsekuensi pada? Nggak ada. Apalagi dikaitkan pilkada, apa pengaruhnya? Orang di sini sekitar ini boleh mengatakan bahwa saya koruptor, tapi orang Tangerang nggak percaya saya koruptor. Bapak merasa lebih banyak di framing oleh pemerintahan atau? Saya nggak bicara soal framing atau tidak. Kalau saya sih melihat teman-teman Pak ini bilang, ya biarin aja. Dan saya udah cukup terlatih kalau soal kayak gitu. Jadi orang yang mengatakan bahwa kalau saya framing atau saya katakan ini pasti gubernurnya kalah kabut, nggak akan bakalan kalah kabut kalau saya. Kayak saya bersandar pada agama saya zikir dan sebagainya. Dia berdua, saya cukup lama menjadi seorang birokrat. Apakah nanti kalau misalnya mohon maaf Pak Ihsan atau teman-teman lain kritik saya, selalu saya marah? Kapan saya marah? Lalu tidak menjadi sahabat saya atau saya musuhin? Kapan saya musuhin? Buat apa juga? Atau ada pengamat atau apa yang ini? Ya saya nggak pernah musuhin. Tapi kalau dia ngomong di persidangan, ya kalau saya dipanggil saya akan jauh di persidangan. Kalau saya nggak dipanggil, ya saya nggak akan ngomong di persidangan. Kalau sebelum gubernur akan dipanggil, ya nggak ada masalah buat saya. Nggak ada masalah. Jadi jangan takut-takut saya. Dan saya bukan nggak pernah takut, bukan tahu. Ya saya meletakkan itu pada secara profesional. Ya. Artinya sejauh tidak ada persoalan. Jadi jangan teman-teman yang lain juga. Dan wah ini gubernur marah, nggak ada. Kalau saya orangnya dendam sakit hati, berapa banyak pegawai yang tidak mendukung saya, kepala dinas yang saya pecat. Jelas-jelas mereka terbukti, ada kasus pada waktu pilkada, mereka bermain dan ada bukti di KSN di pengadilan. Tapi apa saya tidak? Saya kira kepala dinas masuk, udah yang kemarin teriak-teriak, apa? Berapa tahun sampai dia pensiun? Itu jiwa saya begitu. Apa saya ganti? Saya pecat? Saya musuhin? Enggak. Lalu kalau kemarin Pak Gubernur perintah yang mana? Ya iya perintah, seorang gubernur perintah. Tapi kan harus TAP dia bersama. Kalau ada yang nanya, Pak itu Bapak udah yang ngomong begitu, ya biarin aja. Ya mungkin orang dalam situasi psikologis berbeda dengan saya. Karena saya jabatan. Tapi kalau secara pribadi kan bisa-bisa saja. Pribadi baik menjadi berubah jadi pendendam itu sih masyarakat sendiri. Oke. Jadi saya menikmati itu Pak Ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Nah Pak, yang perlu juga masyarakat tahu nih, yang perlu diketahui oleh sahabat Banten Podcast. Langsung dari Pak Gubernur, apa prestasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya karena masyarakat melihatnya ya. Tapi kalau saya sih indikator yang harus disepakati RPJMD. Mulai dari kesehatan gratis sudah kita lakukan. Mulai pembangunan infrastruktur kan sudah bisa diukur. Ayo kita ukur ulang tahun sekarang. Berapa banyak? Jadi kalau 14 kilo sekarang kita bangun. Pembangunan mana? Jembatan. Kita bangun sekarang jembatan Bugel sekarang walaupun di tengah. Dan jalan-jalan yang ada di kota siapa yang bangun? Jalan-jalan ke Subur sana siapa yang bangun? Kalau dikatakan bukan operasi ya gak ada masalah. Mau itu bagaimana masyarakat nilai? Pembangunan kesehatan itu kan lakukan. Sekarang dibangun 8 lantai. Banten Lama yang pertama startnya saya bangun Banten Lama. Masyarakat menikmati. Selama saya tertib bagus, bangunnya rapi. Iya. Ya kan? Kalau itu lihat dari pembangunan nasional, tradisional, lihat aja 8 jalan tol jadi semua tinggal Patimbang dikit lagi. Yeah. Kalau kebutuhan misalnya air, lihat aja siapa yang ganti rugi sudah sama saya ganti rugi itu berhasil. Karian sekarang udah bahkan kita Banten penyuplai tertinggi air minum berhasil.
Banyak yang kalau kita sebut kuat. Nah kalau penghargaan ini dia penghargaan, PT pada penghargaan sebagai daerah nomor 3 anti korupsi dan penghargaan dari KPK. Itu yang prestis. Terus juga inovasi terbaik. Pertumbuhan ekonomi kita terakhir Pak Jokowi juga memuji. Investasi kita kemarin mereka mau. Mereka kan datang sini dimodalasi 61 miliar kan bukan sekedar nyelonong, juga melihat kondisi pelayanan di sektor perizinannya, di sektor infrastrukturnya, kondisi daerah, kenyamanan, keamanannya kan. Itu kan kebersihan siapa? Ya kebersihan rakyat Banten. Saya kira itu yang tidak masyarakat dengan kasat mata bisa melihat sendiri. Yang tidak, saya tidak bangga itu. Karena tugas saya adalah bagaimana membuat masyarakat sejahtera dan senyum. Lalu saya belum sejahtera, ya mau begitu membangun. Tidak cukup waktu sekarang. Jadi banyak hal catatan-catatan. Hampir kemarin aja kita kalau ukuran penghargaan dari pusat kayak beras, kita surplus, lumbung beras nomor 3 se-Indonesia. Masyarakat kalau mau catat itu lumbung beras. Listrik paling besar, walaupun itu urusannya pemerintah pusat tapi mereka ada di sini. Kita supplier listrik terbesar di Indonesia. Laksana oksigen kemarin, rumah sakit, kita rumah sakit yang melayani. Dan kita tidak selalu dalam posisi 13-12 ke atas. Mana ada keluhan apa-apa kita terpuruk ke daerah lain. Kalau rumah sakit kita lanjutkan, kesehatan kita lanjutkan sekarang. Rumah sakit di Cilogram, rumah sakit di Labuan, kita akan rumah sakit lain kalau waktu masih keburu. Stadion tempat ruang publik kita namakan Banten stadium. Itu untuk menarik orang luar, untuk ada pesta olahraga di situ, ada kegiatan olahraga, mendatangkan orang banyak, lalu di situ juga ada ruang-ruang, ada kesempatan publik untuk menikmatinya, termasuk pedagang. Tanya sekarang di lapangan masyarakat, jujur mereka bahwa selama saya gubernur harga tanah naik. Coba tanya. Apakah itu kait dengan beras? Ya, saya tidak makan di beras, tapi dengan begitu masyarakat dengan menikmati harga tanah yang pribadi makin tinggi, dia menikmati kelebihan dan kegiatan restoran, kegiatan berjalan normal. Artinya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi berarti daya beli masyarakat cukup baik. Pak ada yang susah, ya itu wajar lah. Di Amerika juga ada daerah slum area, daerah kumuh, orang yang miskin masih ada. Ya kan? Ya makanya kalau kita harus menggunakan indikator yang sama. Saya kira itu Pak Isa. Nah Pak, nggak kerasa ini Pak, sudah banyak yang Bapak ceritakan di podcast ini, dan nggak kerasa juga sudah di ujung waktu. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, saya ingin Pak Gubernur menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat di hari ulang tahun Banten ini. Apa kira-kira yang perlu masyarakat tahu, dan apa pesan yang kira-kira Bapak ingin sampaikan? Saya kemarin memang di ulang tahun ini tagline-nya adalah menyambut ulang tahun dengan rasa syukur dan berkeadilan. Jadi harus terbangun solidaritas sosial, apalagi banyak korban-korban karena COVID dan banyak masyarakat yang menganggur dan sebagainya. Terutama kepada PNS maupun ASN maupun honorer. Sisihkan uang kamu tuh, bukan karena perintah, bukan apa, dengan kesadaran. Satu bongkar, satu dus makanan, berikan kepada yang kamu harus berikan. Itu menjadi gerakan sosial, kita sambut. Itu apa artinya? Kita bersyukur pada Allah SWT. Yang pertama bersyukur terhadap ulang tahun Banten yang ke-21, bersyukur bahwa kalian mendapat kesejahteraan yang lebih baik dibanding yang lain-lain. Yang ketiga, libatkan masyarakat bahwa Banten ini milik bersama. Ajak mereka bahwa Banten ini milik kita bersama. Jadi semua elemen untuk menyambut ini dengan baik, tanpa berlebihan, tanpa pesta-pesta. Karena kita sadari
Masih banyak orang di ujung sana, masih banyak orang di gang sana, masih banyak yang memang harus kita sentuh. Sentuhan itu tidak hanya harus melalui program, tapi solidaritas kita harus terbangun, termasuk para elitik dan sebagainya. Silakan perbedaan, tapi pada rasa semangat daerah harus tetap terbangun. Semua ditujukan pada membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, apapun profesi kita sepakat bahwa daerah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, Pak Gubernur, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan nggak kapok untuk selalu bisa dikonfirmasi lewat momen-momen yang berbeda dengan persoalan-persoalan yang berbeda. Salam hormat dan salam takzim buat Pak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dapat kesempatan yang pertama dari podcast. Mudah-mudahan pertemuan ini awal untuk kita bisa ketemu pada kesempatan lain. Saya selalu siap dan sepenuhnya akan hadir jika diundang oleh podcast apa namanya? Banten Podcast, Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.